application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mengupdate Anda mengenai Anies yang menurut saya dia termakan oleh omongannya sendiri. Atau dengan kata lain, omongannya ketika debat capres itu berbalik menjadi bumerang bagi dirinya. Apa itu? Nah, maka dari itu tonton video ini sampai habis, sampai Anda mengerti apa yang saya maksud ucapannya atau pernyataannya saat debat capres, terutama dengan Pak Prabowo, sekarang kembali menjadi bumerang bagi dirinya. Oke, begini, kita lihat dulu ini ya, berita di Kompas. Di sini, sebelumnya, nah kita lihat dulu dah berita di Kompas. Kepada warga Jakarta, Anies bertanya, rindu saya nggak? Gitu kan? Saya juga kangen, pingin balik ke sini. Nah, ini kan pertanyaannya ini mungkin walaupun dalam suasana bercanda gitu, tapi ini kan menyiratkan keinginan Anies mau balik nyagup nanti ya pada pilkada serentak di bulan November. Padahal sebelumnya ketika dia sudah dinyatakan kalah menurut keputusan MK, dia bilang saya mau istirahat dulu lah. Anda carilah berita-berita di Google kan gampang di-search ya. Saya mau istirahat dulu, saya tidak mau pikir ke situ dan segala macam ya. Kemudian itu pun juga karena PKS bilang ya sudahlah Pak Anies kan sudah pernah jadi capres, masa mau jadi cagup? Udahlah biarkan kami mencalonkan kader kami sendiri. Cari juga di Google berita itu ya. Oke. Jadi Anies bilang oke lah kita istirahat dulu, saya istirahat dulu. Oke. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Kompas juga menegaskan sekali lagi di berita berikutnya, dikatakan Anies kini blak-blakan serius mau maju pilkada Jakarta. Siapa mau dukung? Padahal tadi saya katakan sebelumnya Anies malu-malu bilang, saya mau istirahat dulu ya, saya nggak pikirkan itu gitu ya. Kemudian tadi saya katakan PKS juga mau mengusung kadernya sendiri, Nasdem juga mau mengusung kadernya sendiri, misalnya Syaroni, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, siapa mau dukung? Nah, ini memang politik kita lucu, ya. Di beberapa berita gitu ya, saya lihat belakangan PKS seperti membuka opsi untuk kembali mencalonkan Anies. Nasdem juga seakan-akan ngasih sinyal mau mendukung Anies maju lagi nyagup di DKI Jakarta. Mungkin nanti sebutannya bukan DKI ya, daerah khusus Jakarta saja ya, karena ibu kota pindah ke IKN. Nah, menariknya PDIP juga melihat-lihat potensi atau kemungkinan mau mendukung Anies juga. Kelihatannya PDIP sudah kekurangan kader ya, atau dia takut kalau dia calonkan kadernya menjadi calon gubernur Jakarta nggak menang. Ada wacana untuk memasangkan Anies dengan Ahok. Cuman saya bilang itu jauh panggang dari api. Karena di salah satu video yang saya tonton, Anda bisa cari juga lah ya. Ahok bilang nggak mungkin saya berpasangan dengan Anies. Karena dia bilang Anies pidatonya ketika dia menang Pilgub waktu itu, pidatonya memecah belah bangsa katanya. Kemudian juga ada peraturan yang tidak memungkinkan dua orang ini menjadi pasangan cagup dan cawagup ya, ada lah peraturan karena dua-duanya pernah jadi gubernur ya. Kalaupun bisa, siapa yang mau jadi cagupnya, siapa yang mau jadi cawagupnya. Belakangan santer sepertinya Ahok mau dicagupkan di Medan
atau di Sumatera Utara, bukan Medan. Medan kan wali kota berarti ya. Di Sumatera Utara melawan Bobi ya, tapi kita belum tahu, kan ini belum final ya. Jadi pertanyaannya siapa mau dukung? Nah, memang sudah ada angin sekarang, PKS, Nasdem, dan kemungkinan PDIP ya. Kita lihat saja ya. Oke. Kemudian di sini Kompas juga menurunkan berita pernyataan dari elit politik Golkar, yang mana Golkar minta Anies pikir ulang untuk maju Pilkada DKI. Dan dia singgung pernyataan saat debat Capres. Waduh, ternyata ada ucapan Anies yang tadi saya katakan di awal, sekarang itu menjadi bumerang bagi dia sendiri. Waduh, bumerangnya gimana ya? Oh, jadi begini. Bentar. Nah, di sini Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syadili bilang dia minta mantan calon presiden Anies Baswedan ini pikir ulang di dalam rencananya untuk ikut pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024 ini. Nah, Aceh ini mempertanyakan langkah Anies yang dianggap menurunkan marwah politiknya sendiri. Iya dong. Lu dulu nyapres, nggak jadi, mau nyagup, jadi turun kelas dong. Istilahnya kalau orang tinju kelas berat, turun jadi keras ringan. Lucu ya. Dia menurunkan marwah politiknya sendiri, kira-kira begitu. Saya setuju. Mau turun pangkat katanya dari capres ke cagup lagi. Ya ini harus dipikir ulang, kata Aceh ya. Kemudian Aceh juga bilang, dia juga mengingatkan pernyataan Anies dalam debat calon presiden saat menyinggung presiden terpilih Prabowo Subianto soal kekuasaan. Nanti kita lihat beritanya ya. Bagi Aceh, Anies ini harusnya konsisten dong dengan pernyataannya untuk tidak berada di dalam kekuasaan. Maksudnya apa? Nanti kita lihat ya. Karena Anies sebelumnya menyinggung Pak Prabowo tuh nggak tahan gitu ada di luar kekuasaan. Dia mau masuk ke dalam kekuasaan misalnya dengan menerima posisi menteri dari Pak Jokowi. Nah, sekarang apa bedanya? Anies sekarang dia juga nggak tahan, dia nggak menang. Berarti kan di luar kekuasaan. Jadi gubernur tidak, jadi presiden tidak, berarti kan di luar kekuasaan. Nah, sekarang dia mau balik, masuk ke dalam kekuasaan, kira-kira gitu. Oke lah, ntar sebentar kita lihat beritanya ya. Jadi, kata Aceh lagi, jangan sampai apa yang disampaikan oleh Anies ini dalam debat Capres dengan Pak Prabowo, ya, siapa yang tidak kuat berada dalam kekuasaan, itu berbalik ke dia sendiri, menjadi bumerang. Kan bikin malu. Iyalah. Nah, berarti katanya, selama ini ada pihak yang selalu ingin berada di dalam kekuasaan, yaitu Anies. Ya, dia mau berada di dalam kekuasaan juga, yaitu mau nyagup, nggak jadi presiden nggak apa-apa deh. Yang penting gue jadi gubernur, istilahnya tak ada rotan, akar pun jadi, gitu ya. Tapi Aceh bilang, ya, memang Anies punya hak untuk mengikuti kontestasi nyagup-nyagup itu gitu ya. Tapi ya dia mempertanyakan juga parpol mana yang akan ngusung Anies. Padahal sebelumnya PKS bilang akan mengusung kadernya sendiri. Nasdem juga bilang mau mengusung kadernya sendiri. PDIP juga begitu. Tapi belakangan ini tiga partai ini sepertinya membuka peluang. Nah, tapi kita nggak tahu jadi atau enggak ya. Nah, jadi ya Aceh tanya, partai politik mana yang mau dukung lu? Gitu. Nah, kita ketahui tadi di berita-berita Kompas, Anies kan terang-terangan sekarang sudah bilang mau kembali menjajaki Pilkada DKI Jakarta di November, ya. Nah, tapi sampai saat ini Anies belum mendapatkan dukungan dari parpol manapun, baru wacana. Emang enak gitu ya. Memang betul tadi PKS, Nasdem, dan PDIP membuka peluang, tapi belum final ya. Bener nggak nih mau mencalonkan Anies? Kan kira-kira begitu. Nah, seru nggak? Seru lah kalau saya bilang. Nah, kita lihat nih ya. Ini berita di bulan Mei pada saat debat. Nah,
bukan Mei lah, sorry maaf, ini berita kapan ini? Oh sorry, saya salah lihat. Berita Desember 2023 saat debat capres. Di debat capres itu Anies nyenggol-nyenggol Pak Prabowo. Dia bilang Pak Prabowo tuh nggak tahan nih jadi oposisi. Kan di periode pertama Pak Jokowi, Pak Prabowo jadi oposisi kan. Periode kedua, Pak Jokowi menawarkan posisi Menhan kepada Pak Prabowo dan diterima. Menurut saya inilah kerendahan hati seorang Prabowo Subianto, orang yang sebelumnya berjasa terhadap Jokowi, menjadikan Jokowi seorang gubernur. Kalau Anda lihat dulu fotonya, malah Jokowi itu cium tangan Prabowo. Sekarang terbalik mungkin ya. Nah, jadi ketika Pak Prabowo ditawarkan oleh Jokowi untuk menjadi Menhan, ya dia terima. Ya kan? Nah, tapi itu disindir-sindir pada saat debat capres. Dibilang, wah Pak Prabowo nggak tahan ya jadi oposisi karena sulit berbisnis ya kalau jadi oposisi. Nah, atau dengan kata lain, Pak Prabowo nggak tahan ya kalau berada di luar kekuasaan. Nah, sekarang ini ucapannya berbalik ke dia sendiri. Jadi bumerang kan? Iya, dia nggak tahan, nggak menang capres. Dan sebelumnya kan sudah selesai masa jabatannya sebagai gubernur DKI Jakarta. Kemudian nyapres, kalah. Artinya nggak kemana-mana dong, berarti ada di luar kekuasaan. Nah, sekarang mau balik ke dalam kekuasaan. Mau jadi gubernur Jakarta lagi. Apakah ini nggak malu? Ini kan sama aja dia telan ludahnya sendiri, nyindir orang, lu nggak tahan lu jadi oposisi, makanya gabung ke pemerintahan, masuk ke dalam kekuasaan. Nah lu juga, ya nggak menang mau masuk, padahal turun kelas dari pilpres ke pilgub. Waduh, itu tadi kalau tinju dari kelas berat ke kelas bulu atau ke kelas ringan. Astaga. Ya tapi itulah Anies lah. Kan dia punya hak ya. Kita lihat saja ya. Apakah benar Anies akhirnya maju lagi sebagai cagup Jakarta? Ya. Pasangannya siapa? Kemudian partai mana yang mengusung dia? Ya. Tapi itu semua nggak penting. Yang penting adalah tadi yang saya garis bawahi. Ternyata ucapannya justru jadi bumerang bagi dirinya sendiri. Ya kalau dia memang terima kayak begitu, sepertinya orang sudah meludah tapi ludahnya balik lagi ke mukanya dan dia oke-oke saja, yaitu urusan Anies. Oke? Jadi itu saja ya yang ringan dan yang lucu sekaligus jadi yang utama dalam bahasan saya kali ini. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.